terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, dengan sukacita Paskah kita berkumpul di sini di Pasar Paulus karena kita merasakan rahmat Tuhan yang luar biasa, dan kita juga merasakan kesatuan di antara kita semakin kuat dan kokoh. Meskipun demikian, demi pelayanan yang efektif dan demi kebersamaan yang lebih erat lagi, lingkungan ini sepakat mendekatkan satu lingkungan lagi. Kiranya dalam perjalanan pembicaraan ini kita merasakan rahmat Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan, sehingga lingkungan yang lama tetap berkembang dan maju, lingkungan yang baru juga kiranya semakin maju. Seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus, mereka ditemani Tuhan, dijaga Tuhan, sehingga mereka bertemu dengan Tuhan. Kiranya juga dalam perjalanan lingkungan kita lingkungan ini nanti tidak merasakan berjalan bersama Tuhan, maka kita merasakan rahmat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan dalam rumah tangga kita masing-masing. Maka supaya kita kuat dan teguh dan bersemangat untuk melanjutkan aktivitas kita dan lingkungan kita masing-masing nantinya, mari kita lebih dahulu mengaku dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami.
kepadamu, demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang mau masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Dia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kau percakapkan sementara kau berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asli Yerusalem yang tidak tahu akan terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mengenal Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengalaman kecewa, putus asa, merasa takut, kurang percaya diri sering menghinggapi kehidupan kita masing-masing. Berbagai peristiwa yang kita alami sering membuat kita putus asa, kecewa, ketakutan, serta tidak percaya diri. Bila kita mengalami situasi tersebut, kita jadi bingung dan tidak tahu berbuat apa-apa. Kita seperti kehilangan harapan, bingung dan kehilangan arah. Hal itulah yang dialami oleh para murid, para rasul Yesus. Harapan mereka yang luar biasa kepada Yesus rupanya seolah-olah sirik. Sebab setelah sekian lama mereka bersama Yesus dan mengenal Yesus, para pemimpin agama mereka, imam kepala pemimpin mereka, menangkap, menyiksa Yesus serta menyalibkannya, sehingga Yesus seolah-olah mati konyol di sana. Para murid, para rasul serta pengikut Yesus terpuruk, sebab orang mereka harapkan pembawa kebebasan, kebaikan, harapan baru mati di sana. Sesudah Yesus mati dan dikuburkan, maka karena mereka seolah tidak putus harapan, maka kedua murid itu kembali ke kampungnya, mau kembali melakukan apa yang mereka tekuni sejak sebelum mereka mengenal Yesus. Dan dalam perjalanan pulang itu mereka putus asa, kecewa, serta kehilangan arah. Dan perjalanan pulang kampung ke Emmaus yang disertai rasa sedih dan duka, kecewa, ketakutan, Yesus yang bangkit mendatangi mereka berdua, selain berbicara tentang situasi yang terjadi. Hati yang kecewa memenuhi diri mereka berdua, sehingga mata, hati, budi mereka ikut gelap. Dengan demikian tidak menyimak. Dengan demikian mereka kembali mampu mengenali Yesus yang bangkit. Dengan mata, dengan budi serta pikiran yang baru, mereka kembali mampu mengalami, mengenal, melihat Yesus yang bangkit. Situasi para murid itu juga menyadarkan kita bahwa dalam perjalanan perjuangan hidup kita, mata kita kadang gelap, tak tahu kita mau menyatakan apa dan berbuat apa. Tapi begitulah Tuhan yang kita yakini, kita percayai, datang menemani kita, menolong kita, menuntun kita, sehingga hati dan budi kita, mata kita terbuka. Seandainya kita juga seperti para murid ini, pasti kita juga akan kecewa. Tapi hati yang terbuka membuat kita akan mampu mengenal, memahami bagaimana Yesus yang bangkit akan bertindak, bekerja,
dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Pengalaman Petrus dan Yohanes yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi menyatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan juga melalui proses yang panjang. Mereka mampu menyembuhkan orang yang lumpuh itu berkat iman mereka kepada Yesus yang bangkit. Iman mereka pelan-pelan bertumbuh, berkembang, dan itu berkat pengalaman sehari-hari. Petrus dan Yohanes sampai pada iman yang benar dan tulus. Itu karena berbagai perjuangan dan pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Maka dengan kuasa Tuhan yang hidup dan bangkit, mereka dapat menyembuhkan orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh tadi pun bersukacita, berbahagia, merompak berjalan-jalan dan mengikuti Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, saudara-saudara, kiranya kita memekarkan lingkungan ini sama seperti kedua murid tadi. Karena kita melihat, membuka mata, memiliki diri kita. Karena kita sudah mengenal Tuhan, memahami Yesus yang bangkit itu berjalan bersama kita. Kiranya pengenalan kita akan Tuhan membuat kita terbuka satu sama lain, bukan mau bersaing, tapi saling membangun, saling mendukung satu sama lain. Yesus yang bangkit akan menemani kita dalam perjalanan lingkungan kita masing-masing nantinya. Sebab datang kepadamu, maka dengarkanlah permohonan kami. Bagi pemimpin gereja, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemimpin gereja universal Sri Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami, para imam, dan semua pelayan sabdamu. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan terangilah mereka selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu menjalankan tugas pewartaan demi mendekatkan kami kepadamu. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin di negara kami, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk segenap pemimpin di negara kami. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan terangilah mereka dengan terang Roh Kudus-Mu, agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka demi memajukan negara kami ini. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, Bapa yang Maha Kasih, sebagaimana Engkau menyembuhkan mereka yang sakit dan cacat, sembuhkanlah juga para warga gereja kami yang sakit dan cacat. Jamahlah mereka senantiasa agar mendapat penghiburan sejati daripadamu. Berikanlah mereka kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka, dan yakinkanlah mereka bahwa kasih-Mu berkarya atas mereka. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap umat di lingkungan yang baru ini, Bapa
yang Maha Kasih, kami berdoa bagi segenap umat di lingkungan kami yang baru ini. Berikanlah kami senantiasa berkat-Mu, dan limpahilah kami dengan kasih-Mu, agar senantiasa mampu berpartisipasi dalam karya pelayanan di lingkungan dan gereja kami. Berikan kami senantiasa rahmat-rahmat yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dan ajari kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berkumpul di sini, Bapa yang Maha Kasih, kami mohonkan rahmat-Mu bagi kami yang berkumpul di sini. Semoga lewat benih sabda yang Engkau tanamkan dalam hati kami, kami mampu meneladani Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Semoga lewat peristiwa ini kami semakin mampu menyadari kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita izin sejenak berdoa dalam hati kita bersama. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, secara juga kami berdoa untuk pengungsi-pengungsi yang ada di Santo Paulus ini. Semoga mereka tidak bersemangat, bersukacita, dan laksanakan tugas mereka sebagai pengurus lingkungan serta di gereja ini. Juga nantinya ke lingkungan yang sangat Jakarta. Semoga mereka juga akan belajar, berusaha membantu, menimba pengetahuan dan membuat terus bertanya untuk diskusi untuk bersama sehingga kehidupan ini dalam saling membantu yang benar dalam kehidupan mereka, berkat usaha dan perjuangan para manusia. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan persiapan persembahan. Kita bernyanyi nomor 377. 377. Kami tunjukkan, Kami tunjukkan, kami sebarkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah roti anggur dan persembahan kami ini, dan jadikanlah berkat roh-Mu dalam kedatangan dan kehadiran-Mu dalam diri Yesus, rezeki kehidupan kami yang hidup berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas
setiap waktu Tuhan, teristimewa pada hari ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Allah. Hosana bagi Allah. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk minum sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru kita, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menerima Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan suku kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, kami Engkau terima dalam berbagai tempat, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Salam damai. 1041. Aku
Kristus, 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 Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Murid-murid mengenal Yesus kembali ketika membagi-bagikan roti. Haleluya. Marilah semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salibnya hancur.